Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau dahsyat dan luar biasa. Kurabasikinara labasyekara lama 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 lama. Iraratat saska sikini ya batakan lama sikina lama lama lama. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Bapa. Engkau dahsyat Roh Kudus. Engkau berkuasa dan berdaulat dimanapun kami berada. Engkau hadir. Engkau Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Siri rekananya para sikin. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi ini kembali kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami semua boleh mendengar firman Tuhan secara online Tuhan. Baik pada saat acara ini dimulai, dijalankan, maupun setelah itu ya Tuhan. Kami serahkan alat yang digunakan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah. Bersama-sama walaupun dipisahkan dengan jarak. Haleluya. Saudara, tidak apa-apa saudara. Justru dengan demikian saudara kita akan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan jarak dan waktu. Bahwa kasih kita kepada saudara seiman kita dimanapun berada pun tidak bisa dipisahkan dengan jarak dan waktu. Kita tetap mengasihi mereka sekalipun kita tidak berjumpa, bertatap muka dalam ibadah ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas kondisi pandemi COVID-19 yang Tuhan izinkan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih, kita harus tetap bersyukur, angkat tangan di hadapan Tuhan berkata, haleluya. Tuhan dahsyat dan luar biasa. Tidak Tuhan yang seperti Dia. Saudara, coba saudara tanyakan apa yang telah dibuat oleh Tuhan yang lain. Saudara, tetapi Tuhan kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata firman Tuhan, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Tuhan, saudara kasih, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang ingin menyatakan bahwa Dia ada, Dia mengasihi kita dan kasihnya tidak terukur dengan apapun juga. Dan yang Dia korbankan bukan sekedar hal-hal yang lahiriah, tetapi anak yang tunggal yang Dia kasihinya. Sebab itu katanya, apakah yang dapat kita katakan tentang semuanya itu?
tentang kasih Allah yang besar dan dahsyat itu, saudara. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Tidak mungkin dia akan tidak melindungi kita. Kalau anaknya saja dia serahkan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia sendiri datang ke dalam dunia menjadi Yesus Kristus Tuhan. Menjadi daging, menjadi manusia. Karena besarnya kasihnya kepada kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin saudara yang kasih? Dia Bapa yang baik itu tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara yang kasih, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bukan oleh kekuatan kita, saudara yang kasih, tetapi karena kasihnya yang besar, karena keinginan dia sendiri untuk menyatu bersama dengan kita. Itulah yang menjadi doa Kristus Tuhan kita. Bapa kamu, aku ingin mereka yang telah diberikan kepadaku oleh Engkau sendiri ya Bapa. Itu kerinduan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berjanji, dengan tangan kananku yang kuat itu akan aku pegang engkau. Dan aku akan bawa engkau pada kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Jadi tidak boleh anak Tuhan sedikit pun merasa kalah dalam hidup ini. Dia harus terus menang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Puji Tuhan, tidak ada yang memisahkan kita. Apakah yang dapat memisahkan kita, sering kasih? Jangankan pandemi COVID-19, saudara. Kematian, saudara. Siksaan, penganiayaan. Dan kita baru dengar di Sigi, sering kasih, ada satu gereja bala keselamatan dibakar. Termasuk orang di dalamnya. 6 rumah jemaat, 6 atau 4 rumah jemaat dibakar. Ada yang dipenggal kepalanya, dibunuh. Saudara, ditemui mayat sudah menjadi seperti babi panggang, saudara. Wow, saudara. Tapi itu tidak ada artinya bagi kita. Tubuh ini akan kembali ke tanah, tetapi roh akan kembali kepada Tuhan. Dan seperti Stefanus ketika dirajam dengan batu dan dia melihat ke atas langit terbuka. Dan Yesus membuka tangannya untuk menyambut Stefanus. Rohnya naik ke atas, ke surga yang mulia. Bagi kita tidak ada artinya itu semua. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jangankan pandemi COVID, tidak ada. Kita hanya bisa percaya saja. Kita berjalan dengan iman yang mengalahkan dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, bukan dengan melihat, kata Tuhan, tapi dengan iman kita jalani hidup ini. Saudara, kalau kita beriman bukan berarti kita hanya berdiam diri, menunggu tidak melakukan apa-apa. To do nothing, saudara kasih. Setiap orang yang beriman yang hanya menunggu saja, dia akan kehilangan segala kesempatan yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Bahkan dia akan kehilangan mujizat-mujizat, saudara, kehebatan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Justru ketika kita bertindak berjalan dengan iman, disitulah mujizat terjadi. Jangan diam saja karena Tuhan perintahkan, aku telah menetapkan engkau pergi dan menghasilkan buah. Bukan untuk diam saja, saya kasih. Saudara, orang yang beriman menunggu berkat Tuhan dengan tidak melakukan apa-apa, saudara yang kasih. Hanya berdoa saja. Dan beriman bukanlah prinsip Alkitabiah. Saudara kasih. Haleluya. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja, dan saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya pun harus pergi bekerja menghasilkan buah. Saudara, awalnya saya tidak mengerti kenapa Tuhan Yesus pakai kata buah, saudara. Saudara pernah dengar itu ada satu iklan berkata, masa jeruk makan jeruk, saudara yang kasih. Haleluya. Rupanya saudara, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Hikmatnya, saudara yang kasih. Saya tidak tahu, nanti kita tanya di surga apa maksud Tuhan. Hikmatnya Allah seperti itu, saudara. Kalau saudara
Dipergi untuk menghasilkan buah, artinya saudara, buah itu tidak bisa dinikmati oleh buahnya sendiri. Saudara pergi diberkati untuk menjadi berkat, supaya buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dia bukan sekedar menjadi orang yang sukses, tapi dia menjadi orang yang sukses dan beruntung. Harus ada added value, nilai tambah dari setiap anak Tuhan. Kalau dia diberkati, dia harus menjadi berkat. Itulah orang yang kaya, yaitu orang yang bisa memberi bahkan dari kekurangannya, saudara yang kasih. Kalau dia menjadi orang pemenang, bukan sekedar pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah Tuhan kita. Saudara yang kasih, oleh karena itu jangan berdiam diri. Saudara yang hanya berdoa, beriman, berpuasa, apalagi sampai semedi, saudara yang kasih. Tidak. Karena firman Tuhan berkata demikian, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berarti seorang tidak ada kehidupan, tidak ada pertumbuhan, dan dia stagnan. Dan dia menganggap bahwa itulah yang berkenan bagi Tuhan. Kalau dia diam menunggu mujizat Tuhan. Saudara, mujizat terjadi ketika kita bergerak menjalankan hidup ini dengan iman. Saudara, antara orang percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, perbedaannya terletak pada siapa dan pada apa yang dia andalkan. Itu saja, saudara yang kasih. Saudara, baik saudara adalah seorang pelayan Tuhan yang penuh waktu, saudara seperti saya sudah mengambil keputusan seperti itu. Atau saudara yang kasih, saudara seorang pekerja yang bekerja di dunia sekuler. Atau seorang bisnismen wirausaha yang mengelola modal saudara untuk menghasilkan sesuatu menjadi berkat bagi karyawan saudara, bagi masyarakat, bagi pelanggan saudara, atau saudara melayani juga sambil berbisnis, bekerja. Tidak ada masalah, saudara yang kasih. Yang penting adalah siapakah yang saudara andalkan. Apakah yang saudara pakai untuk menjalankan semua itu? Itu yang membedakan saudara dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu santailah dan izinkanlah Tuhan bekerja. Lakukan yang terbaik sebisa Anda dengan apa yang Anda miliki. Perlakukanlah sumber-sumber daya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara yang kasih, dengan setia dan bertanggung jawab. Kemudian biarkanlah saudara Tuhan yang mengendalikan hasilnya. Mungkin kita belum meraih atau belum meraih sasaran kita, atau sudah meraih sasaran kita. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting ialah bahwa kita taat dan setia. Untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Untuk tetap mengandalkan Tuhan dan menggunakan cara-cara yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan memberikan kepada kita. Dan sampai suatu Tuhan berkata, hai sahabatku yang pelayanku, hambaku yang setia. Engkau telah memberikan yang terbaik. Engkau setia pada perkara kecil, aku memberikan kepadamu perkara yang besar. Tuhan memberikan kau ada hambaku yang setia dan baik. Mari masuklah kepada pestaku yang luar biasa ini, pesta anak domba. Yang jadi masalah adalah, saudara yang kasih, kembalilah saya jelaskan. Kepada siapa dan apakah yang kita gunakan untuk kita andalkan dalam menjalankan hidup itu. Haleluya, saudara yang kasih. Dan Tuhan katakan kepada kita dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Haleluya. Saudara, kata terkutuk orang mengandalkan manusia, itu bukan berarti punishment yang Tuhan berikan kepada kita bagi orang-orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya. Itu bukan kutukan yang Tuhan berikan dengan sengaja Tuhan berikan sebagai punishment. Bukan, saudara kasih. Kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 27-28, kutuk dan berkat
Itu disebabkan karena ketidaktaatan. Jadi kutuk itu bukan dari punishment dari Tuhan, saudara yang kasih. Karena apa? Karena sifat hakiki, sifat absolut dari Tuhan adalah God is so good. Tuhan baik dan tetap baik. Saudara, berarti kalau kutuk itu sebetulnya adalah akibat dari kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri. Sehingga kutuk itu menyerang kita. Kenapa bisa demikian, saudara yang kasih? Karena manusia dan kekuatannya itu terbatas. Sementara itu tantangan yang kita hadapi di depan kita itu tidak terbatas. Bahkan begitu kompleks dan terus berkembang, saudara yang kasih. Kita ambil contoh saja, penyakit, saudara yang kasih, itu banyak sekali tiba-tiba datang. Dulu ada HIV, AIDS, saudara yang kasih. Kemudian timbul lagi beberapa penyakit, ada flu burung, dan sekarang COVID-19. Saudara, padahal disebabkan oleh virus corona yang sudah ada sebelumnya. Kenapa? Karena dia terus berkembang, saudara yang kasih. Tantangan terus tidak terbatas. Sementara kita terbatas. Dan kalau kita menggunakan keterbatasan kita untuk menghadapi yang tidak terbatas itu, suatu saat saudara akan menghadapi yang namanya akibat kutuk itu. Saudara tiba-tiba menjadi sakit, stres, bahkan ada beberapa orang yang menjadi gila, saudara. Haleluya. Tidak mampu untuk menghadapi hidup ini dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada sesuatu kekuatan yang supranatural, bahkan mereka coba mencari dari kekuatan-kekuatan lain yang dari Tuhan. Dan akhirnya terjadilah kutuk yang lebih dahsyat dan luar biasa. Karena setan iblis itu sering kasih adalah bapa pendusta sejak semulanya. Dia suka berdosa sesuka-suka dia. Dia adalah pembunuh sejak awalnya. Kalau saudara mencari kekuatan mengandalkan di luar Tuhan, saudara yang kasih, melalui setan iblis, saudara, okultisme, maka saudara sedang melakukan namanya MOU. Saudara yang kasih, Memorandum of Understanding. Haleluya. Saudara yang kasih, pasti saudara akan mendapatkan kutuk. Saudara, kecenderungan manusia itu adalah berbuat dosa. Sekalipun saudara sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi saudara masih tinggal di dalam kedagingan. Saudara kecenderungan ingin berbuat dosa. Melihat orang lebih baik, saudara iri dan ingin lebih baik lagi. Melihat usaha bisnis orang lain berkembang, saudara ingin berkembang lagi. Dan kalau saudara tidak mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan, dan tidak ada yang kontrol, saudara yang kasih, ambisi saudara yang gila-gilaan itu, saudara, maka saudara akan melakukan hal-hal yang jahat. Dan kutuk akan menyerang saudara. Saudara, manusia itu bukan sekedar apa yang dia lihat dan bisa dia lihat, saudara yang kasih, atau yang bisa diraba dengan panca indera jasmani. Bukan, saudara yang kasih, tapi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiga ini adalah perlu keseimbangan, saudara. Tidak bisa tidak, saudara yang kasih. Saudara hanya memenuhi kebutuhan tubuh saudara, tetapi roh saudara tidak dipenuhi kebutuhannya, maka jiwa saudara akan menjadi jiwa yang sakit. Dan ada banyak orang setelah memperoleh segala-galanya dan jiwanya menjadi sakit. Sakit jiwa maksud saya, saudara yang kasih. Bukankah itu kutuk? Apakah itu punishment? Bukan, itu adalah akibat apa yang kita tuai. Kita tabur dan kita akan tuai. Saudara, alam yang kita lihat ini kasat mata, saudara, dan ada pula di balik itu yang tidak kasat mata. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata demikian, saudara yang kasih. Berkali-kali aku ingin mengunjungi engkau. Kepada satu jemaat dia berkata demikian. Tetapi selalu ada utusan iblis yang menghalangi aku. Saudara, kalau orang yang punya mata rohani, dia akan melihat ada utusan iblis yang mengganggu dia untuk tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Jadi yang tidak kasat mata itu sesungguhnya lebih berbahaya dari apa yang kasat mata, saudara yang kasih. Lebih menentukan, saudara yang kasih.
Oleh karena itu jangan-jangan ada kebanyakan kegagalan kita, banyak kegagalan kita disebabkan oleh yang tidak kasat mata ini, saudara. Ada roh-roh setan iblis, apalagi saudara ada orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, setan itu menjadi musuh kita yang paling utama. Saudara, ketika Yesus Kristus dicobai di padang gurun, dan setelah dia menang terhadap percobaan itu, iblis mundur katanya. Lalu dia menunggu waktu yang tepat. Artinya apa? Dia akan menyerang kembali. Demikianlah sifat iblis. Saudara mungkin suatu saat menang, tetapi jangan bangga, saudara kasih. Tetaplah bersandar, mengandalkan Tuhan, bergaulah dengan Roh Kudus, pekalah terhadap suara Dia. Karena iblis sedang mengincar saudara. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan mengelilingi kita. Itulah sebabnya Tuhan inginkan kita tidak mengandalkan kemanusiaan kita. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Apalagi hati kita jauh dari Tuhan. Tetapi justru inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya, saudara, ada banyak orang begitu kecewa. Kenapa kecewa? Karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia berharap 1 juta, kenyataannya cuma 100.000. Oleh karena itu hari ini kita dengar berita dari firman Tuhan. Kita harus menaruh harapan kita. Bukanlah kepada hal-hal yang lahiriah atau berdasarkan analisa prediksi kita. Tapi harapan kita harus taruh kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena firman Tuhan berkata Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan jauh melampaui dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Haleluya. Dia bisa melakukan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah dalam hati kita. Saudara yang kasih, yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Dia akan lakukan bagi kita. Itulah orang-orang yang tidak akan pernah kecewa. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan orang yang tidak pernah kecewa, jiwanya akan menjadi sehat. Kutuk akan lalu daripada apalagi saudara yang kasih. Saudara mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Aku akan berjalan menghadapi hidup ini. Oleh karena itu saudara yang kasih, kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan, seharusnya, saudara yang kasih, haleluya, seharusnya kita lebih dahsyat dan luar biasa dari orang-orang yang tidak beriman. Percaya tidak saudara yang kasih? Itulah ukurannya. Kalau saudara terlihat lesu, tidak ada gairah, kehilangan pengharapan, itu salah satu tandanya bahwa sesungguhnya saudara hanya di mulut saja berkata, aku mengandalkan Tuhan, tapi di dalam perbuatan, dalam pola berpikir saudara, di dalam roh saudara tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan mungkin tidak mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah, puji, agungkan senantiasa. Harusnya lebih dahsyat dan luar biasa. Saudara, kecuali saudara orang beriman, mengaku beriman, tapi tidak melakukan apa-apa. Haleluya. Tidak melakukan apa-apa. Iman itu harus aktif. Iman itu harus hidup. Iman harus punya dampak, sering kasih. Dia punya berakibat. Punya dampaknya. Dia akan berkobar-kobar. Sangat bergairah. Terus terbakar. Dan terus dia manifestasikan. Dia akan terus berusaha untuk manifestasikan. Artinya begini saudara yang kasih. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang sakit, saya rindu iman saya hidup dan menghampiri orang sakit. Dan saya berdoa supaya orang sakit sembuh. Kalau saudara sakit, saudara akan manifestasi iman saudara. Saudara berkata, dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit pergi dari saya. Atau kalau saudara sedang mengalami kesusahan, saudara bisa perintahkan kesusahan itu, perintahkan pergi.
atau kelesuan dan sebagainya membuat saudara menjadi lemah dalam hidup ini. Manifestasikan imanmu yang hidup itu, yang berkobar-kobar. Untuk saudara kalahkan semua itu. Supaya kita tetap berdiri kokoh dan percaya bahwa Yesus Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terus bertindak saudara kasih, lebih hebat lagi. Bukan karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak, saudara kasih. Karena hidup kita ini cuma karena anugerah. Bukan oleh kuat dan gagah kami. Bukan oleh perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh anugerah. Itu pemberian Tuhan. Bukan usaha kita. Tidak ada orang yang boleh berbangga atas semua itu. Tidak. Saudara kasih. Kita melakukan itu karena Tuhan terlebih dahulu telah melakukannya bagi kita. Ini sebagai ucapan syukur, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kaya akan manfaatkan sebaik-baiknya atas segala anugerah yang besar ini. Haleluya. Saudara kasih. Dan saudara harus merasa rugi kalau saudara bersama dengan Tuhan yang hebat dan luar biasa, Tuhan yang hidup, lalu saudara tidak menghidupkan itu dalam hidupmu. Tidak memanfaatkan bahwa Tuhan yang hebat itu ada bersama dengan kita. Saudara, kalau saudara tahu ada Tuhan yang hebat, saya yakin pada saudara akan tidak mudah mengeluh dalam hidup ini. Saudara akan tinggal duduk di kaki Tuhan, sampaikan kepada Dia. Dengan menangis, berdoa, menjerit, cry out di hadapan Dia. Lalu bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik karena Tuhan yang ingin lakukan itu. Tetap memuji kepada Tuhan dan tetap bersuka cita senantiasa. Rejoice in the Lord. I say again, rejoice in the Lord. Itu penekanan, saudara kasih. Artinya tidak boleh sama sekali untuk tidak rejoice. Bersuka cita. Apapun keadaannya. Sekalipun pandemik menyerang, saudara kasih. Sekalipun kita harus di rumah saja, beribadah di rumah saja. Tapi bukan berarti untuk kita tinggal diam. Saudara, saya teringat ketika awal-awalnya pandemik COVID itu terjadi. Saya punya WA group para hamba Tuhan. Dan mereka mulai ketakutan, saudara yang kasih, yang tersembunyi. Untuk melayani orang yang sakit, datang ke rumah sakit. Waduh, nggak bisa. Lagi COVID, saudara. Lalu saya katakan begini kepada grup saya di situ. Masakan kita kalah dengan para medis, dengan para relawan. Padahal kita tuh hamba Tuhan yang punya Tuhan yang menyertai kita. Masakan kita kalah? Mereka tidak lari, tapi mereka menghampiri yang sakit COVID-19 itu. Saudara, yang penting bagi kita adalah bukan mengandalkan kekuatan kita. Bukan menjadi sombong, angku bahwa kita adalah orang yang hebat. Tidak. Kenapa para dokter, para medis berani menghampiri? Karena mereka melindungi diri mereka dengan APD, alat pelindung diri. Lalu kenapa kita dilakukan hal yang sama untuk melayani para orang yang diserang dengan penyakit, yang perlu bantuan pelayanan kita? Lakukan itu, saudara yang kasih, gampang sekali. Pemerintah sudah memberikan caranya bagi kita. Pakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun yang membunuh virus, kuman. Lalu jaga jarak. Begitu, saudara. Gampang sekali. Saya beberapa kali seperti itu, saya tidak pernah untuk membatasi diri. Saya akan tetap jalan. Saudara, sampai rumah semua baju yang saya gunakan, saya copot dan saya rendam. Cuci kembali. Saudara, haleluya. Tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kita dahsyat, saya kasih. Bersama Tuhan. Kita harus lakukan, Bapak. Saudara kasih. Sebaik-baiknya kita harus manfaatkan. Kalau tidak, kita akan rugi, saudara. Rugi tidak manfaatkan kebersamaan kita dengan Tuhan. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang
tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan yang tidak pernah gagal. Jangan takut, saudara yang kasih. Jangan bimbang, lakukanlah. Segala karunia, kecerdasan, hikmat Tuhan. Kemampuan kita untuk melakukan analisa yang tajam harus digunakan sebaik-baiknya. Karena orang yang beriman harus percaya semuanya itu adalah pemberian Tuhan dan itu harus dimanfaatkan. Dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudara, itu sama halnya seperti seorang anak. Kalau saudara punya anak, saudara persiapkan anak itu untuk melakukan apa saja yang baik bagi dia. Untuk ke sekolah, untuk bermain, untuk melakukan apa saja. Kadang-kadang kita bisa dampingi, kadang-kadang tidak bisa kita dampingi karena kita tidak bersama-sama dengan dia. Saudara, dan kalau anak itu tahu segala karunia yang sudah diberikan itu adalah baik, maka dia akan gunakan sebaik-baiknya itu. Manfaatkan waktu, kesempatan yang diberikan sebaik-baiknya. Saudara. Dan ketika dia berhasil, saudara yang kasih, dan saya waktu sekolah, saudara, selalu dapat juara 1 atau juara 2 paling minimal, saudara. Haleluya. Ada beberapa kali satu kelas tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Dan pernah juga saya iseng, saudara yang kasih, masih ada 5 di belakang saya. Saya bilang, Pak, yang belakang dulu dah. Saya kasih. Dan ternyata memang satu kelas tidak ada yang bisa menjawab, cuma saya yang bisa jawab, saudara yang kasih. Haleluya, saudara. Saudara, apa yang terjadi kalau kita punya anak yang demikian? Orang tuanya akan bangga. Apakah orang tuanya berkata, aduh kenapa kamu bekerja sendiri, tidak panggil saya? Tidak, saudara yang kasih. Dia amati saja anak itu melakukan hal-hal yang hebat. Demikian juga dengan Tuhan kita. Dia akan bangga dan tersenyum kalau anak-anak yang mengerti bagaimana menggunakan setiap karunia, anugerah, pemberian Tuhan, hikmat, marifat, bahkan ilmu pengetahuan yang Tuhan izinkan untuk dipelajari. Lalu dia gunakan untuk kebaikan, untuk jadi berkat, dia bangga luar biasa. Dia akan tersenyum, saya kasih. Bahkan dia akan angkat kita, naik dan tidak turun. Dia akan berikan perkara-perkara yang besar. Artinya ini orang adalah orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Saudara yang kasih, banggalah saya kasih. Menjadi orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Yang menjadi manusia ilahi yang berjalan bukan hanya berdasarkan kedagingan saja. Tapi berjalan bersama dengan roh. Itu manusia ilahi, saudara yang kasih. Karena punya pengalaman yang luar biasa. Pengalaman baru yang Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan bilang sebelum dunia dijadikan. Itu Tuhan kita. Hebat dan luar biasa, saudara yang kasih. Tuhan tidak pernah memberikan kita setengah-setengah. Full, saudara yang kasih. Dia berikan kasihnya yang sempurna itu. Dia curahkan bagi kita. Dia berikan kepada kita. Saudara, pada waktu saya setelah pensiun dini mengambil keputusan untuk melayani penuh waktu. Saya bingung melayani apa, sering kasih. Tapi ada satu ayat yang menjadi ayat bagi saya sebagai panggilan saya. Yaitu Malaiki pasal 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saudara yang kasih, kalau dalam bahasa Inggrisnya Good News Bible itu lebih tepat, saudara yang kasih. It is the duty of priests to teach the true knowledge of God. People so get to them to learn of my will. God will, saudara yang kasih. Because they are the messenger of God Almighty. Saudara, seorang imam itu yang kasih adalah memelihara pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan orang akan belajar tentang kehendak Tuhan dari dia. Karena dialah utusan Tuhan semesta alam. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, inilah kerinduan saya. Sekalipun
gereja tidak bisa dijalankan. Sudah berapa kali saya minta izin di mana tempat yang saya gunakan untuk ibadah, tapi tidak diizinkan. Tapi kita tidak bisa tinggal diam. Panggilan itu harus tetap dijalankan. Firman Tuhan harus tetap diberitakan. Dan lebih dahsyat lagi saudara, sekarang yang mendengar bukan hanya jemaat dari Ephata Victory Ministry, tapi siapapun juga bisa masuk ke dalam channel saya, YouTube channel Pastor Herman Gideon, atau grup FB saya yang bernama God is so good. Setiap orang. Dan saya akan share kemana saja. Saya tidak peduli, saudara yang kasih. Saya akan share. Karena apa yang saya beritakan adalah tentang Tuhan. Kita harus jalankan panggilan kita dengan iman. Saudara yang kasih. Saudara, Tuhan akan perlengkapi kita. Saudara, 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata demikian, yang ada hubungannya saudara dengan Malaki pasal 2 ayat 7. Sama-sama pasal 2 ayat 7 saudara kasih. Tetapi yang kami beritakan, yang saya beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Itulah yang selalu saya doakan, minta kepada Roh Kudus supaya setiap yang saya beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bagi kemuliaan kita, saudara yang kasih. Bukan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan tidak pernah mengambil bagian kita. Kemuliaan kita, saudara yang kasih, itu adalah reward. Akibat dari apa yang kita lakukan dengan tulus hati. Dengan mengandalkan Tuhan. Saudara, kemungkinan suatu saat saudara kasih, mungkin saudara sedang bekerja. Saudara dapat reward, dapat penghargaan. Saudara, kalau saudara lihat latar belakang saya itu ada salah satu penghargaan yang saya terima, ada penghargaan lain yang ada saudara kasih. Sebagai the best performance area manager saudara kasih dari sebuah bank. Dan saya bangga itu. Karena itulah kemuliaan yang Tuhan berikan ketika saya bekerja. Mengandalkan Tuhan. Dapat penghargaan, sertifikat. Demikian juga saudara-saudara mungkin dapat sertifikat, penghargaan, apresiasi. Apa saja, piala, medali. Banggalah terhadap itu semua. Jangan saudara menjadi rendah hati lalu kata, ini saya rendah hati, saya sembunyikan. Tidak, saya kasih. Ketika saudara dapatkan itu, saudara sembunyikan itu, saudara sedang sombong dalam kerendahan hatimu. Haleluya. Nyatakanlah itu karena Tuhan berkata seperti ini firman Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Supaya setiap orang melihat perbuatan baikmu, rewardmu, sertifikatmu, medalimu, seluruh anugerah apresiasi yang diberikan. Supaya melalui semua itu, nama Bapa ditinggikan. Supaya Bapa dimuliakan atas kehidupan kita. Oleh karena itu lakukan dengan berkobar-kobar saudara kasih. Sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi Allah. Disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saudara kasih. Apa itu? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah mengatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oleh karena itu berjalanlah di dalam Roh, kasih. Kalau saudara ingin tahu rahasianya yang ada di dalam Allah sendiri. Saudara kasih, saudara jangan berpikir hal-hal yang selalu kedagingan ketika kita, apa yang kita pernah lihat dalam mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Selalu saudara berkata, aduh saya dulu tidak pernah membayangkan punya rumah yang besar, mobil yang mewah. Saya tidak pernah terpikirkan lalu diberikan itu. Tidak, saudara kasih. Simple saja. Sehingga ketika saudara menjadi problem solver bagi satu masalah, ketika orang mencari saudara kehendak Tuhan, bertanya kepada saudara, belajar tentang kehendak Tuhan. Lalu saudara memberikan jawaban. Dan jawaban itu berkata, aduh saya tidak terpikirkan. Itulah yang Tuhan maksudkan, hikmat yang dari Tuhan. Tidak terpikirkan loh.
jawaban kamu itu, saya sudah sekian lama mencoba untuk memecahkan masalah ini, tapi tidak terpecahkan. Ketika saya sampaikan, saudara kasih, people go to them. Orang-orang akan mencari, saudara kasih, the duty of preach itu yang Tuhan bilangkan. Lalu mencari jawaban itu, the true knowledge of God, dan dia temukan itu. Saudara kasih, itulah yang firman Tuhan katakan, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah di dalam hati. Keluar hikmat yang luar biasa. Itu lebih baik, saudara kasih, daripada sekedar rumah yang mewah luar biasa. Saudara kasih, atau mobil mewah yang luar biasa. Dan oleh itulah yang dimengerti oleh Salomo. Ketika dia menjadi seorang raja, dia tidak minta kekuatan pasukan yang besar, istana yang megah, saudara kasih. Tetapi yang dia minta kepada Tuhan adalah hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan Tuhan tahu kalau orang yang punya hikmat, maka orang itu bisa melakukan, menjalankan pemerintahan hidup ini dengan benar, dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar hikmat yang diberikan oleh Tuhan, tapi kekuatan, kekayaan pun diberikan kepadanya. Karena hanya orang yang punya hikmat, yang bisa memanfaatkan kekayaan, kebesaran yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau tidak punya hikmat, berbahaya, saudara kasih. Modal yang besar bisa bangkrut, bisa habis, saudara kasih. Kalau orang tidak punya hikmat. Haleluya. Itu yang paling penting, saudara kasih. Oleh karena itu mulai sekarang, saudara kasih, hiduplah dengan iman. Iman yang mengalahkan dunia ini. Saudara kasih, kobarkanlah iman itu, manifestasikan. Bukan sekedar saudara diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Itu iman yang mati. Tapi kita ingin punya iman yang hidup. Dan berjalanlah bersama dengan Dia yang telah mengaruniakan iman kepada kita. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kasih, kita akan masuk ke dalam doa. Bagi saudara sekalian yang ingin didoakan, puji Tuhan, saudara bisa sampaikan kepada kami, atau ada pertanyaan-pertanyaan khusus saudara yang kasih, saudara juga bisa sampaikan kepada kami. Karena kami ada untuk melayani saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bisa nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada bersama dengan kami. Setiap pribadi sedang Kau lawati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar itu, maka Engkau berikan setiap apa yang menjadi doa-doa kami, pergumulan kami, kebutuhan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Haleluya. Kau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap jiwa yang mendengar acara ini, live streaming ini Tuhan. Berkati mereka. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Jamah dan sembuh. Yang susah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menjadi roh penghibur. Haleluya. Singkapkan isi hatimu, berikan hikmat kepada kami semua. Yang sedang berusaha Tuhan bersama dengan mereka. Yang sedang berbisnis Tuhan bersama dengan bisnis mereka. Tuhan janjikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Buat Presiden Jokowi. Para menteri dan para pembantu stafnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat kemampuan yang luar biasa. Supaya mereka menjalankan pemerintahan ini dengan nilai-nilai firman Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia. Dan lembaga tinggi negara baik ketua maupun para anggotanya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan mereka keberanian yang luar biasa untuk menjaga negara ini. Terima kasih, berikan hikmat dan kemampuan yang luar biasa kepada mereka. Berkati para Tuhan Yesus, para businessmen, para hamba Tuhan, para pekerja, dan seluruh yang sedang berjalan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan iman, kami percaya Tuhan, bangsa ini milik Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Kami berdoa buat kejadian di Sigi, Sulawesi Tengah Tuhan. Kami percaya ini darah martir. Melalui kejadian ini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Para pelakunya kami berdoa Tuhan jamah mereka. Menjadi Paulus-Paulus bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat dan luar biasa. Kau agung dan perkasa. Terima kasih. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjagai dan melindungimu,
Tuhan memimpin engkau, Tuhan memegang dengan tangan kanannya yang kuat membawa engkau kepada kemenangan satu, kepada kemenangan yang lain. Tuhan adalah Tuhan yang setia bagi engkau. Dia akan terus bersama dengan engkau. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Amin.